Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Puasa ya hari ini ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, untuk video kali ini saya mau sharing nih tentang lapor SPT tahunan yayasan. Nah, gimana sih cara pengisian form 1771 untuk yayasan? Nah, langsung saja ya kita simak ke slide berikutnya. Nah, saya mulai dari form 1771 lampiran kelima. Jadi ini adalah saya buat summary ya, bagian mana saja yang perlu diisi. Karena kan banyak sekali ya untuk form-formnya sendiri. Nah, yang perlu diisi yang pertama adalah 1771 lampiran kelima, yaitu kita isikan dulu daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus. Nah, ini kalau daftar pemegang saham, ini lengkap ya, nama, alamat, NPWP, kemudian jumlah yang disetor dan persentasenya. Dan kemudian daftar susunan pengurus di bagian B ini kepotong ya. Nah, jadi ini nanti disesuaikan dengan akte ya. Jadi dari pengurusnya misalnya ada siapa saja, nah itu disebutkan saja sesuai dengan akte yayasannya. Nah, yang berikutnya, ini di lampiran 1771 yang keempat. Nah, di sini adalah bagian A terkait dengan PPh final. Jika ada, jadi jika yayasannya punya penghasilan final, seperti bunga deposito, tabungan, diskonto SBY atau SBN, sampai ke poin 13 ini boleh dimasukkan ya, wajib dimasukkan ya untuk dilaporkan di SPT tahunannya. Dan bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, itu juga ini kepotong ya. Jadi ini juga perlu diisi ya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajaknya. Kemudian di lampiran yang ketiga ini adalah terkait kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini jika ada kredit seperti PPh 22 atas impor ya, kemudian atas PPh 23 jasa dan atau 26 ya. Nah, ini bisa dimasukkan di sini nama pemotongnya, kemudian NPWP pemotongnya, jenis penghasilannya misalnya jasa apa gitu ya, jasa perbaikan misalnya. Kemudian objeknya, PPh-nya, kemudian nomor bukti dan juga tanggal buktinya. Nah, mudah ya. Jadi jika tidak ada ya dilewatkan saja. Kemudian HPP dan biaya itu ada di form 1771 lampiran kedua. Nah, di sini dilaporkan ya terkait biaya dan HPP-nya, mulai dari pembelian bahan ataupun barang dagangannya, ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honor, THR, dan sebagainya, biaya transportasi, penyusutan, sewa, bunga pinjaman, dan banyak lagi. Nah, ini disesuaikan dengan biaya yang dipakai di perusahaannya ya, dan juga HPP-nya. Nah, kemudian di lampiran 1771 yang poin 1 itu adalah terkait dengan penghasilan neto fiskalnya. Jadi diisikan nih peredaran usahanya berapa. Kemudian jika ada penghasilan dari luar usahanya diisikan juga berapa. Nah, untuk informasi saja ya, jika semisal laba dan kemudian labanya itu mau digunakan ya untuk pembangunan sarana dan prasarana atau gedung, nanti itu kan menjadi tidak kena objek pajak ya. Nah, jadi nanti lebihnya ini dimasukkan di poin nomor 4 ya, sisa lebihnya. Nah, kalau nihil ya nihil saja gitu. Tapi kalau misalnya ada sisa lebih, kemudian mau dipakai untuk pembangunan gedung ataupun sarana prasarana yayasan supaya tidak termasuk objek pajak, maka diisikan di poin nomor 4. Nah, itu kemudian selanjutnya di induk lanjutan. Nah, induk lanjutan itu nanti kita hanya mengisi tempat dan juga tanggalnya ya, tanggal lapornya di bagian pernyataan.
Nah, kemudian lampiran 8A6 yaitu laporan keuangan neraca dan rugi ataupun laba. Nah, ini diisikan ya sesuai laporan keuangan dari yayasannya sendiri. Nah, ini diisi ya, disesuaikan kas ataupun setara kas, kemudian piutang ataukah ada aktiva tetap dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nah ini kita upload laporan keuangan dan juga kirim SPT. Nah, di sini kita upload ya laporan keuangannya dijadikan PDF. Nah, lihat ketentuannya ya, di sini ada ukurannya maksimal berapa mega. Dan kemudian masukkan kode verifikasi yang ada di email. Nanti kemudian submit. Setelah itu processing dan tidak lama kita juga akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik di email jika sudah berhasil ya. Jika belum, biasanya ada notifikasi. Misalnya sedang sibuk sistemnya, nah itu bisa jadi ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya terjadi gagal submit, diulangi saja. Nah, mudah ya untuk pengisian form 1771 untuk SPT tahunan yayasan. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, like, membagikan, dan mensubscribe. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.